Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah statistik, biostatistik semester pertama. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita sampaikan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Ada 3 pokok materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah statistik deskriptif versus inferensial. Yang kedua adalah penyajian statistik deskriptif. Dan yang ketiga adalah jenis statistik inferensial. Baik, mari kita mulai dengan sebuah cerita sederhana agar lebih mudah memahami perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensial. Kita ambil contoh Shizuka, seorang tokoh yang kita kenal. Ketika sudah beranjak dewasa, ayahnya mulai khawatir karena belum ada tanda-tanda Shizuka akan menikah. Maka ia menyodorkan 4 calon suami: Nobita, Tsuneo, Giant, dan Doraemon. Sekarang, mari kita bayangkan masing-masing kandidat ini. Nobita adalah anak yang baik hati, perhatian, walau kadang ceroboh. Kedua, Tsuneo, pintar bicara, banyak gaya, tapi kadang terlalu sombong. Dan yang ketiga, Jian atau Giant. Dia adalah orang yang kuat, berwibawa, tapi temperamennya tinggi. Kemudian Doraemon, sosok yang penuh solusi, pintar, tapi ia bukan manusia biasa. Nah, sebelum menentukan pilihan, tentu saja keluarga Shizuka akan mengamati data tentang masing-masing calon. Mereka mungkin menuliskan sifat-sifat, kebiasaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Inilah yang disebut statistik deskriptif, menggambarkan data apa adanya, meringkas informasi yang kita miliki tanpa menarik kesimpulan di luar apa yang diamati. Tetapi, apakah cukup hanya dengan melihat data itu? Tentu tidak. Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah memilih Nobita sebagai pasangan, karena berdasarkan data yang ada. Diprediksi bahwa Nobita paling cocok dan akan membawa kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Nah, keputusan untuk memilih Nobita ini adalah bentuk statistik inferensial, menggunakan data yang ada untuk membuat kesimpulan, generalisasi, atau keputusan yang berlaku di luar sekedar data awal. Jadi singkatnya, statistik deskriptif hanya menceritakan sifat masing-masing calon, sedangkan statistik inferensial menggunakan data tersebut untuk memutuskan siapa yang paling tepat menjadi pasangan. Dalam penelitian keperawatan, hal ini sangat mirip. Misalnya, kita punya data tekanan darah pasien. Statistik deskriptif hanya melaporkan rata-rata, median, atau distribusi tekanan darah. Tetapi ketika kita ingin menyimpulkan bahwa terapi tertentu dapat menurunkan tekanan darah pada populasi yang lebih luas, itulah peran dari statistik inferensial. Baik, mari kita masuk lebih detail ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik yang kita gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data hasil penelitian apa adanya. Jadi fokusnya hanya menceritakan atau merangkum data yang kita miliki. Contohnya begini. Jika kita meneliti tekanan darah 50 pasien di ruang ICU, kita bisa menghitung rata-rata tekanan darah, nilai minimal, maksimal, atau menyajikan distribusi frekuensinya. Semua itu adalah bentuk deskriptif karena hanya merangkum data dari 50 pasien yang kita teliti. Hal penting yang harus dipahami mahasiswa adalah statistik deskriptif tidak bisa digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau melakukan generalisasi ke populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, kalau kita hanya punya data dari 50 pasien, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua pasien di Indonesia akan punya pola yang sama, kecuali kita masuk ke statistik inferensial. Tapi tetap, statistik deskriptif ini sangat bermanfaat. Ia membantu kita untuk mempermudah pemahaman terhadap sekumpulan data.
Bayangkan kalau kita punya 50 angka tekanan darah pasien dalam bentuk data mentah, tentu akan sulit melihat polanya. Tapi ketika kita rangkum dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata, median, atau simpangan baku, maka data tersebut menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Analogi sederhana begini, kalau kita punya satu karung beras, sulit menggambarkan kualitas hanya dengan melihat seluruh isi karung. Tapi kalau kita ambil segenggam dan kita ceritakan ukurannya, warnanya, dan kebersihannya, maka orang lain akan lebih cepat memahami gambaran karung beras itu. Itulah fungsi statistik deskriptif. Sekarang kita masuk ke bentuk pertama dari penyajian statistik deskriptif, yaitu summary statistik. Summary statistik berarti kita merangkum sekumpulan data menjadi satu angka yang mewakili data tersebut. Ada dua kelompok utama untuk summary statistik ini. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, measure of central tendency. Mean atau rata digunakan ketika data kita bersifat numerik dan distribusinya normal. Misalnya, jika kita meneliti usia pasien dan datanya tersebar normal, kita bisa menyajikan dalam bentuk rata-rata. Kemudian, median. Ini digunakan ketika distribusi data tidak normal atau ada nilai ekstrim, outlier. Median memberi gambaran nilai tengah yang lebih representatif dalam kasus ini. Contoh, jika usia responden rata-rata adalah 37,8 tahun dengan simpangan 12, maka angka 37,8 ini adalah ringkasan data seluruh responden. Yang kedua, ukuran penyebaran atau measure of dispersion. Di sini ada standar deviasi dan ada nilai minimum dan maksimum. Standar deviasi kita gunakan pada data numerik dengan distribusi normal. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh variasi data dari nilai rata-ratanya. Kemudian nilai minimum maksimum dipakai untuk data numerik dengan distribusi tidak normal. Ini memberikan rentang dari nilai terendah hingga tertinggi. Contoh, skor kecemasan pasien dengan median 27 dan rentangnya antara 8 sampai 35. Angka ini langsung memberi gambaran sebaran data tanpa harus melihat semua skor satu persatu. Mengapa hal ini penting? Karena dalam penelitian keperawatan, kita sering menghadapi data dalam jumlah besar. Dengan summary statistik, kita bisa menjelaskan kondisi pasien secara ringkas namun informatif. Misalnya, rata-rata lama rawat inap pasien post-operasi adalah 4,2 hari dengan simpangan 1,5 hari. Angka ini jauh lebih mudah dipahami daripada harus melihat 100 catatan lama rawat inap satu persatu. Jadi, hal yang perlu diingat adalah bahwa fungsi summary statistik adalah membuat data yang rumit menjadi sederhana namun tetap bermakna. Bentuk kedua dari penyajian statistik deskriptif adalah melalui grafik. Grafik ini sangat penting karena membantu kita memvisualisasikan data. Ingat, manusia lebih cepat memahami pola data lewat gambar dibandingkan dengan hanya menggunakan angka. Salah satu grafik yang sering digunakan dalam penelitian adalah box plot. Box plot menyajikan data dalam bentuk sederhana, namun kaya informasi. Ia menampilkan 5 ringkasan data utama, yaitu minimum, merupakan nilai terkecil dalam data, first quartile atau Q1, merupakan batas bawah, yaitu 25% dari data berada di bawah nilai ini. Median atau Q2, ini merupakan nilai tengah dari data, third quartile atau Q3, ini merupakan batas atas, yaitu 75% dari data berada di bawah nilai ini. Kemudian maksimum adalah nilai terbesar dalam data. Visualisasinya berbentuk sebuah kotak atau box dengan garis di dalamnya
yang menunjukkan median, serta whiskers di kiri kanan yang menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Kelebihan box plot adalah kita bisa langsung melihat yang pertama, letak median. Apakah condong ke atas, ke bawah, atau seimbang? Kemudian rentang penyebaran data dan adanya outlier atau nilai yang sangat ekstrim. Contohnya dalam penelitian keperawatan, jika kita membuat box plot dari skor kecemasan pasien sebelum tindakan kateterisasi, kita bisa langsung melihat apakah sebagian besar pasien memiliki skor yang tinggi, sedang, atau rendah, serta apakah ada pasien dengan kecemasan yang jauh di atas rata-rata. Jadi, box plot adalah cara cepat untuk memahami distribusi data tanpa harus membaca semua angka satu persatu. Selanjutnya, bentuk grafik lain yang sangat sering kita temui adalah histogram. Histogram adalah jenis bagan yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data dalam suatu kumpulan nilai. Bedanya dengan diagram batang biasa adalah, pada histogram, batang-batangnya berdempetan karena data yang ditampilkan bersifat kontinu. Cara kerjanya sederhana. Data dibagi ke dalam beberapa interval kelas. Setiap batang menunjukkan frekuensi data yang masuk ke dalam interval tersebut. Dari bentuk histogram, kita melihat pola distribusi data, apakah normal, miring ke kanan, atau miring ke kiri. Contoh, kita meneliti usia 200 pasien di ruang rawat inap. Kalau kita buat histogram, kita bisa langsung melihat apakah sebagian besar pasien berada pada rentang usia 30 atau sampai 40 tahun, atau justru lebih banyak pada usia 50 sampai 60 tahun. Dalam penelitian keperawatan, histogram ini sangat bermanfaat. Misalnya, untuk melihat distribusi skor nyeri pasien pasca operasi, distribusi tekanan darah, atau distribusi lama rawat inap. Dari grafik histogram, kita bisa langsung memahami kecenderungan data pasien kita. Jadi ingat, histogram adalah alat visual yang membantu kita mengenali pola distribusi data. Dan itu menjadi dasar penting sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut, termasuk uji statistik inferensial. Bentuk ketiga dari penyajian statistik deskriptif adalah melalui tabel. Tabel membantu kita memahami bagaimana distribusi sebuah data dengan lebih sistematis. Kalau grafik lebih bersifat visual, maka tabel menyajikan angka-angka secara rapi sehingga mudah dibaca. Jenis tabel yang paling umum kita gunakan adalah tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah data yang banyak kita kelompokkan ke dalam beberapa interval kelas. Lalu kita hitung berapa banyak data yang masuk ke dalam setiap interval tersebut, dan kemudian hasilnya adalah distribusi frekuensi. Contoh sederhana, jika kita mencatat usia 43 responden, akan sulit mencerna daftar 43 angka mentah. Tetapi kalau kemudian kita buat tabel distribusi frekuensi, misalnya usia remaja rentang 11-19 tahun, itu pada pasien intervensi ada 1, pada pasien kontrol ada 4 misalnya. Kemudian rentang dewasa itu antara 20-60 tahun, itu frekuensinya ada 8, kemudian persentasenya ada 65%. Sementara di kelompok kontrol ada 29 dengan frekuensi 67%. Nah, kemudian lanjut usianya yang kemudian dia masuk ke kelompok lebih dari 60 tahun, ini ada 14 atau 33%. Kemudian di kelompok kontrol itu 10 atau 23%. Maka pembaca langsung bisa memahami bagaimana pola distribusi dari usia tersebut. Dalam penelitian keperawatan, tabel distribusi frekuensi sering kita gunakan misalnya untuk menyajikan data karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin,
kemudian suku, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendeskripsikan skor kuesioner seperti tingkat kecemasan, depresi, atau kualitas hidup. Jadi, tabel distribusi frekuensi membantu kita merangkum data mentah menjadi bentuk yang terstruktur, sehingga pembaca kita bisa langsung memahami bagaimana pola data penelitian kita. Kalau kita tadi sudah membahas statistik deskriptif, sekarang kita masuk ke level berikutnya, yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik yang digunakan ketika ingin menarik kesimpulan yang lebih luas dari data sampel yang kita miliki. Prinsip utamanya, yang pertama, kita melakukan uji statistik pada kelompok kecil atau pada sampel. Lalu, dari hasil itu kita bisa mencoba menggambarkan atau menyimpulkan kondisi pada kelompok yang lebih besar, yang dinamakan dengan populasi. Namun demikian, agar kesimpulan itu bisa dipercaya, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, sampelnya harus representatif. Artinya, sampel benar-benar mewakili populasi yang ingin kita teliti. Kalau sampelnya bias, maka kesimpulannya juga akan salah. Yang kedua, randomisasi sampling. Teknik pengambilan sampel sebaiknya dilakukan secara acak, supaya semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Yang ketiga, ukuran sampel cukup besar, atau kita kenal dengan sampel size-nya besar. Semakin besar jumlah sampel, semakin tinggi kekuatan statistik atau statistical power penelitian tersebut, dan semakin kecil kemungkinan kesalahan dalam menarik kesimpulan. Contohnya, dalam penelitian keperawatan, jika kita ingin mengetahui efektivitas intervensi relaksasi napas dalam untuk menurunkan kecemasan pasien praoperasi, kita tentu tidak mungkin meneliti semua pasien di Indonesia. Maka kita ambil sampel, misalnya 60 pasien. Dari hasil analisis statistik inferensial, kita bisa menyimpulkan apakah intervensi itu efektif dan berpotensi berlaku juga pada populasi pasien yang lebih luas. Sekarang mari kita masuk ke 3 bentuk utama dari statistik inferensial. Yang pertama, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apakah ada pengaruh atau tidak? Atau apakah ada perbedaan atau tidak? Dalam uji hipotesis selalu ada 2 kemungkinan. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Sementara pada hipotesis alternatif, ada pengaruh atau ada perbedaan. Contoh dalam penelitian keperawatan, H0, tidak ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan kecemasan pasien. Sementara H alternatifnya, ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan kecemasan pasien. Dengan uji statistik, kita menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Bentuk yang kedua dari statistik inferensial adalah confidence interval atau interval kepercayaan. Confidence interval atau interval kepercayaan adalah indikator seberapa yakin kita terhadap hasil estimasi. Ia menjelaskan seberapa dekat nilai hasil penelitian kita dengan nilai sebenarnya di populasi jika eksperimen diulang berkali-kali. Misalnya, interval kepercayaan 95% sama dengan 13,5 sampai 20,5. Artinya, kita 95% percaya bahwa nilai parameter populasi sebenarnya berada dalam rentang 13,5 sampai 20,5. Dalam penelitian keperawatan ini penting karena memberikan gambaran stabilitas dan ketepatan hasil penelitian. Bentuk yang ketiga adalah regresi. Regresi digunakan untuk mencari tahu, yang pertama, faktor mana yang paling berhubungan dengan suatu fenomena, atau variabel apa yang paling berpengaruh terhadap suatu outcome. Contoh, dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien prakateterisasi jantung, kita bisa memasukkan variabel usia, pendidikan, dukungan keluarga, dan pengalaman dirawat sebelumnya.
Regresi akan menunjukkan mana faktor yang paling kuat pengaruhnya. Jadi singkatnya, uji hipotesis menguji ada tidak perbedaan atau pengaruh. Confidence interval memberikan rentang nilai estimasi populasi. Kemudian regresi fungsinya adalah mencari faktor dominan yang berhubungan atau berpengaruh terhadap suatu outcome. Dengan memahami ketiganya, kita akan bisa membaca jurnal internasional dengan lebih kritis dan mampu melakukan analisis penelitian keperawatan dengan tepat. Nah, sekarang coba pikirkan, apa bedanya statistik, deskriptif, dan inferensial? Saya harap Bapak dan Ibu tidak bingung, dan silakan menjawabnya dengan kata-kata sendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.